Entah karena alasan latar belakang mereka yang menarik, sampai kekuatan milik mereka sendiri. Para tokoh antagonis di dunia animanga kadang malah dihormati sama semua orang. Terus gak jarang juga penonton malah pada ngefans. Nah, gue cuma pengen ngingetin, lu jangan lupa mampir juga ke channel kedua punya gua, namanya Another Sun. Di sana gue bikin konten kayak gini juga, tapi cakupannya lebih luas. Jadi kagak cuma fokus ke anime doang. So, supaya lu kagak ketinggalan updatean barunya, jangan lupa di-subscribe juga channel Another Sun-nya. Nomor 1, Chizume Akaguro alias Stain dari cerita Boku no Hero Academia. 奴は世間に伝聞させるため生かした。 Ampe punya julukan si pembantai pahlawan. Tapi jangan salah, si Stain kagak sembarangan ngebunuh. Jadi doi ini punya tujuan buat ngebasmi para pahlawan palsu yang mabok sama popularitas, ranking plus duit doang. Satu-satunya orang yang si Stain akuin sebagai pahlawan cuma si All Might. Nah, karena ideologi si Stain yang kuat tersebut, doi ini ngasih influence gede buat villain yang lain. Mereka semua respect sama si Stain. Bahkan gak jarang ada pahlawan yang sepemikiran sama si Stain juga. Sayangnya doi udah dijeblosin ke penjara setelah kalah ngelawan 3 bocah yang main pahlawan-pahlawanan. Tapi untung pas si All for One ngacau di penjara Tartarus, si Stain berhasil kabur. Nomor 2, Ainz Olgon dari cerita Overlord. なんで死なない。答え合わせといこうか。アンデッド、エルダーリッチか。 Sebenarnya nama aslinya tuh Momonga, tapi doi ubah jadi Ainz supaya kalau ada orang yang senasib ke transfer ke isekai kayak doi, terus ngedenger namanya, mereka bakal ngedatengin si Ainz. Gua sendiri masih heran jir sama tujuan nih orang maunya apa. Rasis ke ras manusia lah, berniat nguasain seluruh dunia gara-gara anak buahnya salah paham. Terus nyamar jadi pahlawan yang ngebela manusia itu sendiri. Karena kekuatannya yang setara sama dewa, banyak banget yang takut sama si Ainz. Sekaligus ngehormatin dirinya sampai jadi pengikut si Ainz. 死の舞踊か。 Nomor 3, Zeref Dragneel, Fairy Tail. Setelah beberapa abad berlalu, si Zeref berhasil nyatuin 730 guild di benua Lakitasia dan ngebentuk kekaisaran bernama Alvarez Empire. Alasan kenapa banyak banget orang yang jadi pengikutnya karena si Zeref terkenal sebagai penyihir hitam yang punya kemampuan sihir luar biasa kuat, dan nih cowok kena kutukan abadi. Terus udah hidup lebih dari 400 tahun. Sebenarnya tujuan awal si Zeref kagak jahat-jahat amat, tapi gara-gara kutukan Angseram yang bersemayam di tubuhnya, doi kehilangan satu-satunya orang yang doi cinta, yaitu si Mavis. Terus setelah lewat beberapa abad, si Zeref malah berniat nguasain sekaligus ngehancurin dunia yang selama ini udah nolak keberadaannya dengan cara ngambil Fairy Heart terus ngalahin si Agnologia. この世界の終わりにふさわしい力。 Nomor 4, Nagato Uzumaki dari cerita Naruto. 血寄せゲドウマゾー。 Oke, gue juga tahu kalau Doi itu dari awal diperalat sama si Obito. Terus selama mimpin Akatsuki, Doi ini pakai wujud pain. Tapi berkat leadership sama karismanya, si Nagato berhasil ngumpulin para kriminal dari berbagai latar belakang dan berbagai daerah yang kemudian bersatu di bawah nama Akatsuki demi ngumpulin biju terus nguasain seluruh dunia yang pada akhirnya nyiptain perdamaian abadi. Uniknya, biarpun mereka semua kriminal pelarian dari desanya masing-masing, mereka rela ngorbanin nyawa di setiap misi yang si Nagato perintahin. くそ、体が勝手に万象天。 Nomor 5, Shishio Tsukasa dari cerita Dr. Stone.
Dikenal sebagai remaja terkuat di dunia, Doi ini jadi antagonis utama di anime Dr. Stone season 1 sama 2. Berhubung nih cowok punya tujuan ngebunuh semua orang dewasa yang Doi anggap bakal jadi perusak di dunia barunya. Karena cita-citanya tersebut, si Tsukasa cuma ngebangkitin para remaja buat jadi bawahannya. Karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, mereka semua hormat ke si Tsukasa. Tapi setelah pertarungan panjang ngelawan si Senku, akhirnya si Tsukasa berubah pikiran dan ada di pihak protagonis. Sayangnya Doi dikhianati sama bawahannya sendiri, terus jatuh koma. Nomor 6, Kaito Kuroba alias Kid dari cerita Detektif Conan. 男じゃねえか。失礼ね。いいわよ。カイトなんか誕生パーティーに呼んであげないんだから。 Kang maling yang sering nantangin polisi buat nangkep dirinya. Jadi si Kid ini sering malingin permata atau berlian yang terkenal. Tapi pada akhirnya dibalikin lagi. Doi ngelakuin hal itu tuh karena tujuannya buat nyari permata yang katanya bisa ngasih keabadian ke si pemilik. Jadi kalau seandainya target permata curiannya bukan permata abadi tadi, si Kid bakal balikin. Nah, berkat trik maling yang sering Doi demonstrasiin di depan banyak orang, tuh cowok punya banyak banget fans dari seluruh penjuru Jepang. Terus biarpun jadi kriminal, si Kid sering kerjasama sama si Conan. なるほど。好きにかざすのか。怪盗キッド、お前なぜ助かった？ Nomor 7, Momobami Kirari dari cerita Kakegurui. さて、そうかしら？ Cewek yang jadi ketua OSIS di akademi judi terbesar yang ada di Jepang. Dan jadi orang yang bertanggung jawab atas kehierarkian di akademi tersebut. Doi juga yang bikin sistem perbudakan di situ. Sebagai orang yang dingin, sadis plus tegas banget, banyak orang yang jadi bawahannya. Entah itu gara-gara kalah judi pas ngelawani cewek, ataupun gara-gara kagum ngeliat wibawa si Kirari. Udah gitu, kemampuan judi nih cewek masuk level dewa anjir. もちろん、すべてをかけたギャンブルを。 Nomor 8, Lelouch V Britannia, Code Geass. よこそお前のナイトメアを。わかった。認識番号は QR5YK1D6。 Well, sebagai seorang revolusioner, udah jelas Doi jadi musuh seluruh dunia. Apalagi kekaisaran Britania yang dipimpin sama babeh kandungnya sendiri. Doi ini dapat kekuatan dewa yang bikin si Lelouch punya kemampuan buat merintah berbagai manusia secara mutlak. Dan targetnya itu kagak bisa nolak. Nah, nih cowok punya cita-cita ngancurin dunia, terus ngebangun lagi di bawah perintahnya. Doi ngelakuin semua hal itu di bawah nama Zero yang jadi alter egonya. いたした。俺がゼロだ。 Nomor 9, Koro Sensei Assassination Classroom. 菅谷君。惜しい。先生はもう少しシュッと塩顔ですよ。どこが？ Di samping ditakutin semua orang di bumi gara-gara kekuatannya yang mampu ngancurin bulan sekali serang, para murid di kelas E yang ada di bawah bimbingannya ngormatin banget si Koro Sensei sebagai guru mereka. Biarpun ya tiap hari pasti ada percobaan pembunuhan yang mereka lakuin buat ngebunuh si Koro Sensei. Nah, sampai akhir hayatnya pun si Koro Sensei tetap berkorban demi ngelindungin para muridnya itu. Dan kemudian Doi mati di tangan muridnya sendiri. そんな気持ちで殺してはいけません。落ち着いて、笑顔で。 Nomor 10, Isabella dari cerita Promise Neverland. 何この匂い。 Oke, beberapa di antara lo mungkin ada yang kagak setuju Mama Isabel masuk daftar. Tapi gini deh, biarpun tujuan hidupnya tuh cuma ngegedein anak-anak buat jadi pakan monster, seenggaknya si Isabella ngelakuin hal tersebut make cinta yang tulus dari hatinya dan ngasih perhatian ekstra spesial ke para anak itu sampai akhirnya jadi bahan makanan. Terus anak-anak panti juga suka ke si Isabella. Emang sih kelakuannya ini jahat banget, tapi Doi juga ngelakuin hal itu buat bertahan hidup. 行かないでエマ。私の可愛い子供たち。 Nomor 11, Madara Uchiha dari cerita Naruto. カトン豪華滅却。
Nah, daripada nanti ada yang nanyain terus, gua masukin nih si anak emo yang sakit hati gara-gara kagak kepilih jadi Hokage. Dari zaman Perang Dunia Shinobi yang pertama aja, nama Madara udah jadi suatu keberadaan yang ditakuti sama semua orang. Satu-satunya orang yang bisa nandingin kekuatannya ya cuma si Hashirama, yang kemudian muncul si Gai yang diakuin juga kekuatannya sama si Madara. このチャクラ認めてやろう。体術において俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。このマダラがお前を最強と呼んでやる。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin, request atau gimana, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!